Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas Samsung Galaxy A35 5G yang udah gue pakai selama 2 minggu. Ya udah langsung aja, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Samsung Galaxy A35 5G ini adalah salah satu HP yang all rounded yang menurut gue lebih menarik dari generasi pendahulunya yang Galaxy A34. Seperti biasa gue akan bahas dulu spesifikasinya. HP ini pakai prosesor Exynos 1380. Dia pakai prosesor yang sama kayak Galaxy A54 atau M54 tahun lalu dan dipakai lagi di Galaxy A35 5G ini. Untuk variannya dia ada 8/128GB sama 8/256GB. Ada fitur RAM Plus juga sampai 8GB dan juga storage-nya masih bisa ditambahin pakai micro SD. Tapi dia itu tipenya hybrid, jadi kita bisa milih salah satu, mau 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 micro SD. Kalau untuk baterainya, HP ini masih kayak generasi pendahulunya Galaxy A34 yang pakai 5000 mAh. Buat di bagian layar, HP ini pakai ukuran 6,6 inci, panelnya Super AMOLED 120Hz adaptif, kecerahannya di 1000 nits dan udah terproteksi Gorilla Glass Victus Plus. Kalau untuk OS-nya dia startingnya di Android 14 dan One UI 6.1. Kita juga dijanjiin bakalan dapetin 4 kali update OS dan 5 kali security update. Kalau untuk harganya, memori 128GB itu ada di angka 4,9 juta dan untuk yang 256GB di 5,4 jutaan. Kalau yang gue pakai di sini itu yang versi tertingginya di 256GB karena menurut gue itu lebih aman buat dipakai 4-5 tahun ke depan daripada yang 128GB. Untuk paket pembeliannya seperti biasa, Samsung tetap memegang teguh prinsip minimalis alias cuma ada dus, HP, kabel Type-C to Type-C, buku manual, kartu garansi, dan SIM ejector. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, kalian harus siapin duit ekstra lagi buat beli kepala casan sama casingnya. Oke, jadi pengalaman gue selama pakai Galaxy A35 5G ini menurut gue untuk versi yang sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan versi yang sebelumnya. Dan juga Samsung beneran dengerin keluhan kita, jadi yang kurang dari Galaxy A34 tahun lalu dan di-upgrade menjadi lebih baik di Galaxy A35 5G ini. Gue seneng banget akhirnya Galaxy A35 yang sekarang itu udah pakai model kamera depan Infinity O dan settingan refresh rate-nya juga akhirnya kita bisa setting secara adaptif alias dia bisa menyesuaikan sesuai dengan penggunaan kita. Jadi dia nggak terus-terusan jalan di 120Hz dan juga pastinya fitur adaptif kayak gini bakal bikin baterai jadi lebih awet. Gue juga suka banget sama tampilan One UI versi 6 yang sekarang itu lebih fresh, nggak ngebosenin dan gue nggak nemuin iklan. Kualitas layarnya juga cakep, pakai banget buat streaming film berjam-jam, itu nggak bikin mata capek. Dan entah kenapa buat kualitas layarnya menurut gua Samsung masih jadi yang terbaik dibandingkan brand yang lain. Buat scrolling sosmed juga kerasa smooth karena 120Hz nya dipakai di bawah terik matahari. HP ini juga masih kelihatan cukup jelas karena ada fitur vision boosternya. Kualitas stereo speaker dan Dolby Atmos di HP ini juga menurut gua enak dan nyaman buat didengar, walaupun suara bassnya agak kurang nendang, tapi overall suaranya itu kedengeran premium banget. Hope this works. All right, let's find these ifs and kids. Tree! What kind of a kid creates an invisible if? I can find anyone. Anywhere. You got my mouth. Thanks for doing this. Don't look him in the eye. Which one? Yeah, that's gonna grow right back. Keluhan gue sih cuman ada di bagian HDR-nya aja yang entah kenapa pas gue lagi streaming YouTube, HP ini tuh bisa ngebaca HDR-nya. Tapi giliran gue streaming di Netflix, itu fitur HDR-nya masih belum kebuka. Dan juga bezel layar depannya ini menurut gue masih cukup tebel buat di kelas harganya. Buat security-nya gue sih lebih prefer pakai face recognition daripada fingerprint di dalam layarnya karena kerasa jauh lebih cepat dibandingkan pakai fingerprintnya. HP ini juga punya security yang dulu dipakai sama flagshipnya Samsung, yaitu Samsung Knox Vault. Fitur ini berguna banget buat ngelindungin data penting kita itu kayak PIN, password yang nantinya bakal disimpan ke dalam chip khusus. Selain itu ada juga secure folder yang bisa nyembunyiin file penting kayak dokumen, galeri, ataupun aplikasi. Saran gua kalian bisa masukin aplikasi M-Banking ke secure folder jadi keamanannya bisa lebih ekstra lagi. Dan kita juga bisa aktifin fitur auto blocker yang fungsinya bisa mengamankan dari misalnya dari WhatsApp gitu kan, dari orang yang nggak dikenal yang biasanya ngirim kayak semacam undangan nikah tapi ternyata itu
itu file APK, jadi kita bisa terhindar dari penipuan semacam kayak gitu dengan fitur auto blocker tadi. Nah, ngomong-ngomong soal WhatsApp nih ya, gue suka banget nih Pak sama sistem vibration dari HP ini, karena bikin ngetik itu kerasa satisfying dan feel flagship banget, dan kita juga masih bisa atur getarannya, jadi bisa disesuaikan sama selera kita. Kalau untuk desainnya sekilas dia itu masih kelihatan sama aja kayak generasi pendahulunya yang A34, tapi sebenarnya dia ada improve yang lumayan kerasa kalau kita pegang langsung handphonenya. Kali ini framenya itu lebih kerasa banget flatnya, dan dia sekarang pakai desain baru yang namanya Key Island. Jadi di tombol on off sama powernya ada tonjolan sedikit, dan menurut gua ini kelihatan unik banget. Bodi belakangnya juga sekarang kerasa lebih solid karena udah pakai kaca, beda sama pendahulunya yang masih pakai polikarbonat. Tapi anehnya kalau kita pakai kaca ditambah bodi belakangnya juga ini pakai glossy, harusnya kan magnet banget ya sama yang namanya sidik jari. Tapi entah kenapa pas gue coba tempelin tangan gue di HP ini cuman kelihatan sedikit kotor aja dan cuma kelihatan samar-samar aja. Dan HP ini juga ada fitur rating IP67 yang cocok banget buat gue yang suka motoran, jadi gue nggak terlalu was-was atau deg-degan gitu kalau kehujanan pas lagi di jalan. Keluhan gue cuman bobotnya aja yang sekarang naik jadi di atas 200 gram, tapi keluhan itu cuman di awal aja dan lama-lama bakal terbiasa. Mungkin bobotnya ini naik karena material yang dipakai Galaxy A35 sekarang udah pakai glass, sedangkan pendahulunya yang A34 emang lebih ringan tapi masih pakai bahan polikarbonat. Kalau untuk performanya Exynos 1380 di Galaxy A35 kali ini gue nggak menemukan masalah yang serius banget. Performanya itu masih sangat amat bisa diandelin banget. Buat pemakaian harian kayak buka tutup aplikasi masih kerasa cepet, buat multitasking juga kerasa lancar, dan buat edit foto di Lightroom ataupun edit video di CapCut, performa dari HP ini terbilang udah lebih dari cukup. Untuk skor Antutu di sini gua tes dapat di angka 570 ribuan, dan buat skor storage testnya dapat di 40 ribuan. Kalau buat gaming gua main Mobile Legends itu bisa dapat settingan frame rate super dan grafik ultra. Overall di in-game ini enak, stabil, dan respon layarnya kerasa responsif. Tapi pas suhu bodinya itu naik dan udah di atas 42 derajat, kerasa ada penurunan frame drop dan respon layar yang kurang responsif. Di in-game gue bisa dapat maksimal 88 fps, minimalnya di 68 fps, dan rata-ratanya di 75 fps. Untuk suhunya lumayan berasa banget padahal gue ada di ruangan yang ber-AC dan bisa nyentuh di 43 derajat. Kalau buat PUBG Mobile gue bisa dapat settingan smooth extreme dan HDR ultra. Overall gue ngerasain smooth, enak banget, gyroskopnya responsif, dan layarnya juga kerasa responsif. Di in-game gue bisa dapat maksimal di 60 fps, minimalnya di 55 fps, rata-ratanya di 57 fps, dan suhu bodinya masih kerasa lumayan hangat di 43 derajat. Dan terakhir buat Genshin Impact gue bisa dapat settingan defaultnya di low. Di mode nyoba hero gue bisa dapat maksimal di 60 fps, minimalnya 31 fps, rata-ratanya di 38 fps, dan suhu bodinya di 41 derajat. Kalau pas traveling agak turun fps nya tapi masih cukup nyaman buat gameplaynya. Maksimalnya itu di 50 fps, minimalnya 31 fps, rata-ratanya di 38 fps, dan suhu bodinya di 43 derajat. Overall gameplaynya masih tergolong lancar, pas ulti pun itu nggak kerasa frame drop, tapi lagi-lagi pas suhunya mulai naik kerasa ada penurunan fps, tapi untungnya masih dalam batas wajar alias nggak ngeganggu banget untuk gameplaynya. Buat baterainya HP ini pakai baterai 5000 mAh yang bisa dibilang cukup standar buat di kelasnya. Di pengalaman gue bisa dapetin SOT 5 jam 23 menit dan screen off time-nya di 17 jam 28 menit. Dengan pemakaian yang lebih sering ke sosmed dan main Genshin Impact juga yang cuman sebentar doang. Menurut gua baterai HP ini nggak bisa dibilang awet tapi nggak bisa dibilang boros juga, jadi cukup standar lah buat di ketahanan baterainya. Di pengetesan PC Mark baterai life gue bisa dapetin di 10 jam 19 menit. Ini lebih boros sedikit dibandingkan A34 yang bisa dapat di 11 jam 35 menit. Buat ngecasnya karena dia nggak ada kepala casan bawaan, jadi gue selalu pakai kepala casan gua yang 100 watt dan bisa dapetin fitur super fast charging. Gue bisa ngecas dari 3-50% sekitar 28 menit dan 3-100% 1 jam 25 menit. Untuk kamera belakang HP ini ada peningkatan tipis di resolusinya yang sekarang itu pakai 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan lensa gimmick makro di 5 megapiksel. Kalau buat kamera selfie-nya pakai resolusi 13 megapiksel. Kalau buat menu kameranya itu kayak begini, dan mode-modenya itu kayak begini.
Untuk hasil kamera utamanya menurut gue pribadi HP ini masih bisa dapetin detail yang udah cukup bagus dan warna yang kelihatan natural. Untuk hasil kamera ultrawidenya dia bisa dapetin view angle 123 derajat yang luas banget. Untuk detailnya sih nggak bisa dibilang bagus karena cuma 8 megapiksel aja, tapi overall kamera ultrawide di HP ini udah oke banget buat di kelasnya. Buat mode portrait atau bokehnya HP ini bisa ngefilter objek dan backgroundnya dengan cukup baik, jadi dia bisa dapetin hasil foto yang maksimal. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari Ultra HD 30 fps. Ini kalau gue coba turun tangga, kalau gue lihat di previewnya sih cukup stabil ya. Nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Ini gue sekarang lagi ada di 5 segi di Pinus. Dan ini adalah contoh kalau pakai Ultra HD Full HD 60 fps. Gue lihat di previewnya dia lebih stabil daripada yang 30 fps nya. Ini kalau gue coba turun tangga lagi, oke. Dan kalau ini yang Full HD 30 fps atau 1080p 30 fps, enaknya dia bisa ganti ke lensa ultrawide kayak gini. Untuk lensa ultrawide nya satu kali, 2 kali, dan maksimalnya di 10 kali. Gue balikin lagi ke 1 kali. Dan ini adalah contoh kamera depan, dia mentoknya di Ultra HD 30 fps atau Full HD, nanti gue tulis di sini. Dan inilah contohnya kayak gini kalau gue coba naik tangga. Kalau gue lihat di previewnya sih cukup stabil ya. Oke, kesimpulan gua. Overall gue sangat puas sama Galaxy A35 5G ini. Dia dapetin peningkatan yang lebih bagus dan lebih baik dibandingkan pendahulunya. Desainnya cakep, layar dan UI-nya manjain mata banget, performanya enak buat pemakaian harian, dan kameranya bisa dibilang bagus buat di kelas harganya. Cocok juga buat kalian yang emang mau ngevlog atau mau konten pakai HP doang karena dia punya mikrofon yang udah bagus banget. Intinya HP ini tuh all arounded, jadi bagusnya itu merata. Selain itu HP ini juga punya fitur menarik yang gak ada di brand lain, kayak IP rating IP67 dan jaminan update yang panjang banget. Tapi kalian harus siapin duit ekstra lagi karena di paket pembeliannya kalian gak dapetin kepala casan ataupun casing bawaan. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama Galaxy A35 5G ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja. Gue Tiono cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi masalah yang masih sama itu di Exynos-nya. Entah kenapa Exynos kalau buat main game itu agak kurang enak gitu. Karena dia lebih kerasa cepat panas. Jadi kalau dia panas itu mulai kurang gitu performanya, mulai ada penurunan frame drop gitu. Beda sama Snapdragon waktu di Galaxy A34. Kerasa lebih stabil dibandingkan Exynos 1280 yang dipakai A35 ini. Oke.